Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari tulisannya Mas Restu Wira yang menuliskan tentang boneka arwah. Jadi di dalam tulisan ini mengisahkan sebuah keluarga yang awalnya baik-baik saja, tapi sejak kedatangan boneka baru yang dibawa anaknya itu ada aja gangguan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap teror boneka arwah yang dimiliki oleh seorang anak bernama Putri. Jawa Barat 2005. Putri diketahui memiliki 3 boneka. Boneka itu dia beli dari pasar. Artinya, ketiga boneka ini tidak ada kaitannya dengan boneka arwah. Masing-masing boneka itu memiliki nama yang berbeda dan sesuai dengan jenisnya. Untuk boneka wanita tua, Putri beri nama Lina. Untuk boneka pria tua, Putri beri nama Ben. Dan untuk boneka anak laki-laki, Putri beri nama Marcel. Ketiga boneka itu memang telah diketahui oleh kedua orang tua Putri, yaitu Bu Ratna dan Pak Rizal. Selain itu, boneka-boneka yang dimiliki Putri biasa ditempatkan di tempat tidur Putri. Ketiga boneka ini tidak memiliki sesuatu atau arwah yang merasukinya. Bisa dibilang ketiganya adalah boneka biasa dan kosongan. Karena itu, kedua orang tua Putri tidak terlalu khawatir mengenai perlakuan Putri terhadap ketiga bonekanya. Namun, semua menjadi berubah ketika terdapat boneka baru yang menempati rumah Putri. Suatu hari, Putri sedang berjalan-jalan di sekitaran rumah. Ia kemudian melihat sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak ditinggali pemiliknya. Rumah itu memang sudah kosong sejak puluhan tahun lamanya. Pemilik lamanya pun belum diketahui. Namun ada kabar yang beredar jika rumah ini dulunya pernah mengalami sebuah kecelakaan besar, yaitu kebakaran. Dan tidak diketahui mengenai penyebabnya. Akan tetapi, berita yang beredar jika seluruh pemiliknya itu meninggal dunia. Putri yang penasaran akhirnya memasuki rumah kosong itu. Ia kemudian melihat-lihat ruangan rumah yang sudah sangat tua. Terdapat bekas-bekas dari kejadian kebakaran yang masih tersisa, seperti warna tembok yang berwarna hitam, lalu beberapa kayu yang sempat gosong terbakar dan masih utuh sebagiannya. Putri terus berjalan dan memasuki sebuah kamar. Ia mencari sesuatu yang masih ada di sekitaran kamar. Siapa tahu sesuatu itu bisa dibawanya ke rumah untuk dijadikan koleksi. Di kamar itu terdapat sebuah ranjang yang sudah tidak terpakai. Namun, papan yang dijadikan alas dari ranjang itu masih sebagian utuh. Putri pun mencari-cari sesuatu yang ada di bawah ranjang tempat tidur itu. Ia masuk ke dalam lorong ranjang itu sembari menutup hidungnya karena terdapat banyak serpihan debu yang sudah lama mengental di lantai. Putri menemukan sesuatu seperti boneka yang masih bagus. Boneka ini tidak ada kecacatan sama sekali dari bentuknya. Hanya saja sudah dimakan usia dan terletak di bawah ranjang.
Otomatis banyak sekali debu yang menempel pada boneka tersebut. Putri pun langsung membereskan boneka itu dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Putri langsung menunjukkan boneka itu kepada ibunya. Putri mengatakan kalau ia akan mengadopsi satu boneka lagi. Karena kebetulan boneka yang baru saja didapatkan Putri merupakan boneka jenis anak perempuan, hingga sangat tepat untuk mengisi kekosongan keluarga boneka yang ada di kamar Putri. Namun, sebelum Putri membawanya ke kamar, Bu Ratna sempat menanyakan asal dari boneka itu. Putri mengatakan kalau boneka itu berasal dari rumah kosong. Bu Ratna hanya diam. Lalu ia menyuruh kepada Putri untuk membersihkan boneka tersebut karena memang terlihat sangat berdebu dan kotor. Putri pun hanya mengangguk. Dengan perasaan yang senang, ia membawa semua bonekanya ke kamar mandi sekaligus untuk menyambut kehadiran anggota baru di keluarga bonekanya. Di dalam kamar mandi, Putri merapikan boneka-boneka miliknya di dekat bak mandi. Lalu ia seakan-akan mengobrol sendiri terhadap keluarga boneka yang dimilikinya. "Halo Tuan Ben dan Nyonya Lina, aku bawain satu boneka baru. Kira-kira namanya siapa ya?" ucap sendiri Putri sambil memain-mainkan tangan boneka barunya kepada boneka lainnya. "Oh, Alida. Bagus juga. Semoga namanya cocok ya sama boneka baru ini. Dan semoga kalian akur dan tetap jadi keluarga boneka kesayangan Putri." Bu Ratna mendengar percakapan Putri dengan boneka-boneka miliknya. Namun, ia sendiri tidak terlalu memperhatikan terlalu dalam mengenai perilaku Putri terhadap boneka-bonekanya. Singkat cerita, Putri selesai mandi. Ia kemudian masuk ke dalam kamar mandi miliknya, sembari membawa keempat boneka kesayangannya itu. Bu Ratna juga mengikuti Putri dari belakang untuk mencari tahu mengenai penamaan yang baru saja diberikan Putri terhadap boneka barunya. Di dalam kamar, Putri masih memainkan boneka-bonekanya sembari mengganti pakaian. Putri memberitahu kepada ibunya bahwa boneka barunya dinamakan Alida. Nama Alida sendiri berarti wanita bangsawan. Hal ini didasarkan dengan rambut pirang milik boneka itu, yang berwarna pirang serta baju yang dikenakan mirip seperti orang-orang bangsawan. Bu Ratna hanya tersenyum. Ia hanya berpesan kepada Putri untuk merawat boneka barunya itu. Putri pun mengangguk paham, dan Bu Ratna pun meninggalkan Putri sendirian yang sedang bermain dengan boneka itu. Setelah meninggalkan Putri sendirian, Bu Ratna pergi ke kamar mandi untuk membereskan sisa-sisa rambut boneka yang rontok di kamar mandi. Namun, betapa terkejutnya Bu Ratna ketika menemukan satu helai rambut berwarna pirang dengan ukuran yang tidak biasa. Ukuran rambut itu panjangnya sama seperti ukuran rambut anak berusia 10 tahun. Akhirnya, Bu Ratna menanyakan hal ini kepada Putri mengenai rambut tersebut. "Dek, rambut boneka Adelia memangnya panjang ya?" tanya Bu Ratna. "Pendek kok, Mah." "Lah, terus ini rambutnya siapa? Kok panjangnya sama seperti rambut kamu?" Namun tetap saja Putri tidak menjawab pertanyaan itu. Bu Ratna merasakan ada sesuatu yang ditutup-tutupi Putri kepada dirinya. Semenjak saat itu, Bu Ratna seringkali melihat aktivitas Putri ketika ia bermain dengan boneka-bonekanya.
Terlebih lagi saat melakukan komunikasi terhadap boneka Alida. Malam harinya, mereka bertiga makan secara bersamaan. Biasanya, setiap malam Bu Ratna meminta kepada semua keluarganya untuk makan bersama, agar keluarganya menjadi keluarga yang harmonis. Namun kali ini ada yang berbeda. Putri membawa boneka Alida untuk ikut makan dan bergabung dengannya untuk makan bersama. Pak Rizal yang kebetulan baru tahu ada boneka yang dibawa Putri langsung bertanya, "Itu boneka kamu, Dek?" "Iya, Pak, itu boneka Putri, namanya Alida." "Nemu di mana?" "Rumah kosong." Mendengar hal itu, Pak Rizal terkejut. Ia menyadari ada sesuatu yang salah terhadap boneka yang sekarang ada di dalam pelukan Putri itu. "Kamu tahu siapa pemiliknya?" Putri menggeleng-gelengkan kepalanya. "Loh, kamu kok asal ambil aja sih?" Putri hanya terdiam sambil memeluk-meluk boneka itu, seperti layaknya seorang anak yang kena marah bapaknya. Putri justru sangat iba kepada boneka Alida. Ia bahkan mengelus-ngelus Alida sambil berucap, "Jangan takut ya, papaku nggak galak kok." Bu Ratna yang mendengar hal itu semakin merasa aneh pada Putri. "Dek, emang bonekanya bisa bicara?" "Alida itu bisa bicara seperti kita, mah. Dia takut sama papa. Itu barusan yang Alida bilang." Dengan cepat, Pak Rizal langsung mengambil boneka itu. "Makan dulu. Alidanya papa tahan sampai besok." Putri kecewa dengan tingkah bapaknya yang berlebihan kepada Alida. Putri pun tetap melanjutkan makannya, namun dengan ekspresi yang kurang nafsu. Setelah selesai makan, Putri langsung masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Pak Rizal, ia meletakkan boneka Alida tepat di kamarnya. Tepat di tengah malam Pak Rizal terbangun karena mendengar suara anak kecil berlari-larian dari luaran kamarnya, sembari tertawa cekikikan. Pak Rizal yang mengira itu adalah Putri. Namun setelah ia pikir-pikir, mana mungkin Putri berlarian di tengah malam seperti ini. Akhirnya ia memutuskan untuk tertidur kembali. Namun, baru saja ia menutup kedua matanya, sesuatu yang sama terjadi. Pak Rizal mendengar suara yang sama. Kali ini agak lumayan keras dan sangat mengganggu dirinya. Ia pun segera terbangun dan mengecek luaran kamarnya. Setelah ia mengecek luaran, kebetulan saat itu suasana sangat gelap karena lampu sudah dimatikan semua. Di dekat sebuah meja makan, Pak Rizal melihat seorang wanita sedang terduduk sambil memegangi boneka, yang mana itu adalah boneka Alida. "Putri, kamu lagi ngapain duduk di situ?" tanya Pak Rizal. Pak Rizal mendekati sosok anak kecil itu secara perlahan. Namun di saat ia ingin menggapai anak kecil itu, tiba-tiba istrinya memanggil, "Pak, lagi ngapain?" Ketika Pak Rizal menengok ke arah meja makan, sosok itu telah hilang. Yang berbekas hanya boneka Alida yang tergeletak begitu saja di atas meja. Pak Rizal hanya bisa diam 1000 bahasa. Lalu ia mengambil boneka itu dan masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya Putri berangkat sekolah bersama dengan Bu Ratna. Karena kebetulan Pak Rizal libur kerja, jadi ia menjaga rumah sambil beristirahat. Namun
tepat setelah 1 jam kepergian Putri dan Bu Ratna, Pak Rizal kembali mendengar suara tawa anak kecil dari dalam kamarnya. Ia penasaran, siapakah sosok anak kecil itu? Akhirnya Pak Rizal pun mengecek kamarnya. Setelah ia membuka kamar, betapa terkejutnya Pak Rizal melihat boneka Alida sedang terduduk di atas kasur tempat tidurnya. Boneka itu tepat mengarahkan wajahnya ke arah pintu, seperti tahu akan ada orang yang datang dan masuk, yaitu Pak Rizal. Ia pun kembali meletakkan boneka Alida ke tempat semula dan pergi keluar menuju ruang tamu. Siang harinya, di saat Pak Rizal sedang tertidur, Bu Ratna dan Putri tiba di rumah. Putri langsung menuju kamar bapaknya dengan tujuan mengambil boneka Alida. Namun, Bu Ratna melarang. Putri pun kembali ke dalam kamar. Ia akhirnya bermain dengan boneka Ben, Lina, dan Marcel. Sebenarnya dalam hati Bu Ratna, ia sendiri ingin mengembalikan boneka itu ke rumah kosong. Karena semenjak boneka itu hadir, keadaan sekitar rumah menjadi berubah. Hawa rumah seperti sangat panas, dan seringkali terdengar suara rintihan anak kecil. Tepat di pukul 5 sore, Pak Rizal terbangun. Entah apa yang membuatnya tidur selama itu. Namun Pak Rizal merasakan tubuhnya seperti diinjak-injak oleh sesuatu. Setelah bangun, ia terkejut karena boneka Alida sudah ada di pelukannya. Pak Rizal pun menanyakan hal ini kepada Bu Ratna mengenai siapa yang meletakkan boneka itu di pelukannya. Bu Ratna pun tidak tahu menahu, karena kebetulan ia sendiri ketika berada di kamar. Posisi boneka berada di meja makan, bukan di pelukan Pak Rizal. Pak Rizal kembali merasakan hal aneh untuk yang kesekian kalinya. Ia pun berencana untuk membuang boneka itu, namun dengan waktu yang tepat. Karena jika tidak, kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Malam harinya, tepat di saat makan malam bersama, raut wajah Putri tidak seperti biasanya. Wajah Putri sedikit pucat, seperti orang yang sakit. "Putri, kamu kenapa?" tanya Pak Rizal. Putri hanya terdiam. Ia tak mengatakan sepatah kata pun. Setelah usai makan, Putri langsung kembali ke kamar. Pak Rizal merasa iba dengan keadaan Putri. "Pak, apa nggak sebaiknya boneka Alida kita kasihkan aja ke Putri?" tanya Bu Ratna. Pak Rizal masih belum yakin mengenai boneka itu. Ia juga merasa ada sesuatu yang aneh dari boneka tersebut. Bisa dibilang, boneka itu memiliki sosok arwah yang mendiaminya. "Boneka itu bukan boneka biasa. Di dalam boneka itu pasti ada penunggunya," jelas Pak Rizal. Bu Ratna pun kaget mendengar hal itu. Sebenarnya, Bu Ratna juga menyadari ada sesuatu yang berbeda dari boneka itu. Hal ini didasarkan dari penemuannya terhadap sehelai rambut pirang yang memiliki ukuran yang sama dengan rambut Putri saat ditemukan di kamar mandi seusai Putri memandikan boneka itu. Pak Rizal pun akhirnya mencari cara agar bisa menyingkirkan boneka Alida. Selepas mereka membahas boneka Alida, tiba-tiba pintu rumah diketuk-ketuk oleh orang yang tak dikenal. Tok, tok, tok. Bu Ratna langsung berdiri. "Biar aku aja yang buka, Pak." Bu Ratna pun menuju ke arah pintu depan. Saat ia membuka pintu,
ternyata tidak ada satupun orang yang berada di luar. Namun, saat Bu Ratna ingin menutup pintu, tiba-tiba ia melihat dari kejauhan ada sosok kecil yang secara perlahan membesar seperti ukuran genderuwo, dan sosok itu berlari ke arah rumahnya. Bu Ratna langsung menutup pintu dan mundur beberapa langkah sembari menghela nafas sebentar. Saat ia melihat ke arah suaminya, Bu Ratna terkejut ketika di hadapan suaminya telah terduduk sosok anak kecil sambil memegangi boneka Alida. "Pak, siapa anak kecil di depan kamu itu?" ucap Bu Ratna. "Siapa? Gak ada kok." Sosok anak kecil itu menatap ke arah Bu Ratna dengan tatapan yang sangat mengerikan. Itu setan, Pak." "Mana? Gak ada apa-apa," ucap Pak Rizal sambil berdiri. Bersamaan dengan itu, kursi di hadapannya secara tiba-tiba terseret sendiri lalu terjatuh. Pak Rizal terkejut melihat hal itu. Ia pun langsung menuju ke arah istrinya. Sesaat terdengar suara anak kecil dari kamar milik mereka berdua. Pak Rizal dan Bu Ratna pun menuju ke kamar secara perlahan. Saat mereka berdua membuka pintu, mereka berdua melihat sosok anak kecil dengan rambut yang tidak beraturan serta luka bakar yang berada di seluruh tubuhnya. Dia sedang berdiri membelakangi mereka. Pak Rizal dan Bu Ratna pun langsung menutup pintu kembali. Mereka berdua ketakutan karena melihat sosok itu. Alhasil, mereka pun segera pergi sembari membawa Putri yang sedang tertidur di dalam kamar. Tujuan mereka adalah menuju rumah Ustadz Zaki. Ustadz Zaki adalah seorang ustadz yang masih ada ikatan saudara dengan Pak Rizal. Dengan itu, Pak Rizal meminta tolong kepada Ustadz Zaki untuk mengusir sosok yang berada di boneka Alida itu. Setelah tiba di rumah Ustadz Zaki, mereka bertiga disambut dengan ramah. Ustadz Zaki agak terkejut karena mereka mendatangi rumahnya tepat di jam 9 malam. Zaki, ini Rijal." Ustadz Zaki langsung membuka pintu, dan dia agak terkejut ketika melihat Rizal sedang menggendong anaknya dan membawa istrinya tepat di jam 9 malam. "Duh, Mas, kenapa malam-malam sekali mainnya?" tanya Ustadz Zaki. "Bukan gitu, Ki. Rumah kita diteror boneka setan." "Boneka setan?" "Iya, boneka milik Putri. Putri menemukannya di rumah kosong." "Oh, ya sudah, masuk dulu. Kita ngobrolnya di dalam ya." Pak Rizal pun mulai menceritakan dari awal mengenai boneka itu hingga berada di tangan Putri. Ustadz Zaki yang mendengar itu hanya mengangguk paham. Ia mengerti permasalahan yang ada dan dihadapi oleh Pak Rizal beserta keluarga kecilnya itu. Sosok yang merasuki boneka itu adalah Korin, dari korban yang meninggal karena kebakaran beberapa puluh tahun yang lalu. Sosok itu memang mengganggu. Paling tidak, kita harus membakar semua boneka yang ada di dalam rumah." Pak Rizal bingung. Bukannya yang bermasalah hanya boneka Alida saja? Kenapa harus semua boneka? Ya, siapa tahu Korin itu justru merasuki boneka lainnya, karena mereka bisa berpindah dari satu wadah ke wadah yang lain. Mendengar hal itu, Pak Rizal semakin paham. Akhirnya tepat jam 10 malam, mereka berdua berangkat untuk mengambil seluruh boneka
dan membakarnya menjadi abu. Bu Ratna dan Putri untuk sementara menginap di rumah Ustadz Zaki. Akhirnya mereka berdua sampai di rumah. Saat awal masuk, Ustadz Zaki sudah merasakan ada aura yang bentrok pada tubuhnya. Ustadz Zaki pun meminta kepada Pak Rizal untuk menyiapkan alat pembakaran. Biar urusan boneka Ustadz Zaki yang mengambilnya. Singkat cerita, Ustadz Zaki menuju kamar Pak Rizal. Namun ia tidak menemukan sesuatu di sana. Dan kini ia menuju ke kamar Putri. Saat ia membuka pintu, Ustadz Zaki terkejut. Ia melihat 4 boneka sedang berjajar rapi seperti memberi isyarat. Ustadz Zaki akhirnya mengambil boneka itu secara perlahan. Lalu ia membawanya ke arah Pak Rizal dan memintanya untuk segera dibakar. Pak Rizal menuruti perintah Ustadz Zaki. Keanehan pun terjadi. Saat ke-4 boneka itu dibakar, mereka berdua mendengar ada suara tangisan anak kecil di sekitaran. Ustadz Zaki meyakini bahwa Qorin yang merasuki boneka Alidala yang sedang menangis. Semenjak boneka Alida dibakar, kehidupan Pak Rizal kembali membaik. Putri pun sekarang tidak sembarang memelihara boneka, karena yang dikhawatirkan boneka itu memiliki penunggunya. Tamat. Oke, terima kasih kepada Mas Restu Wira yang sudah mengirimkan ceritanya kepada podcast Horror Next Story ya, melalui Telegram. Jadi saya setuju dengan cerita ini. Sebenarnya itu ketika kita meninggal, arwah kita itu sudah berada di alam penantian. Nggak ada di dunia gitu loh. Dan kalaupun ada itu kadang kan di TV itu kita kan pernah lihat toh paranormal itu ya, kayak memanggil arwah itu. Sebenarnya bukan arwah yang datang, itu korinnya. Korinnya itu adalah jin yang mengikuti kita itu sejak lahir sampai kita meninggal. Jadi dia itu tahu gerak-gerik kita, kebiasaan kita itu tahu semua. Nah, hal itu kayak dimanfaatkan orang untuk mengetahui tentang kebiasaan dulunya gitu. Maksudnya itu paranormal itu manggil mereka itu buat tahu apa yang terjadi di masa lalu. Tapi kita juga harus hati-hati. Yang namanya jin itu kan gak ada yang baik ya. Sebaik-baiknya jin kan sejelek-jeleknya manusia. Jadi bisa aja tuh Qorin itu bisa menipu kita gitu loh dengan perkataannya, atau ya bisa juga menyesatkan kita. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.